Ayam apa maunya? Kampung mau negeri? Main kampung dikasih ayam kampung satu-satu, dikasih pisau satu-satu. Sebelum saya teruskan kisah ini, emang beda kira-kira? Beda nggak kira ayam kampung sama ayam negeri? Beda kan ya? Dari harganya malah mana? Malah ayam kampung, ayam negeri lebih murah. Dari segi dagingnya lebih kerasan ayam kampung dibanding ayam. Ada lagi perbedaannya, bukan hanya harga, lembek, ini tidak kualitas daging, tapi saat kukuruyuk Pak. Kalau ayam kampung kukuruyuknya panjang. Kalau ayam kampung kukuruyuknya panjang, kukuruyuk, oh itu ayam kampung. Kalau ayam negeri, karena udah di kota, bergaul di kota, akhirnya kukuruyuknya beda, kukuruiyu. Nah ini kembali, orang yang berzakat tidak berzakat diilustrasikan. Kalau dia berzakat ketika dikasih ayam kampung tadi dikasih pisau. Sebelum ayam kampung itu dimakan, diolah sesuai dengan selera kita. Mau jadi sop kah, sop ayam, sate kah, ayam bakar kah, jadi padang gilar semua. Mau jadi apa saja, syaratnya kan ada, dipotong dulu, apalagi baca bismillah, darahnya dibuang, bulunya dibuang, kotorannya dibuang, semuanya bersih. Kalau udah bersih barulah kita masak sesuai dengan selera. Pertanyaannya, ayamnya kemudian kita masak, kita makan, bernilai vitamin nggak buat kita, bergizi nggak? Bergizi, sehat buat organ tubuh kita. Itu orang yang berzakat sama. Sebelum dia makan hartanya, dia keluarkan dulu hak orang lain. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 25 Allah telah tegaskan, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ternyata dalam harta kita itu masih ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan, baik yang minta-minta dan lain sebagainya, yang mereka berhak mendapatkan bantuan dari kita semuanya. Nah itu orang yang berzakat. Bagaimana orang yang tidak berzakat? Orang yang tidak berzakat tadi dikasih pisau, dikasih ayam. Ayamnya itu nggak diapain? Nggak dipotong, darahnya nggak dibuang, tersobirin, bulunya ngejedok di situ, nggak dicabut, kotorannya masih di situ. Ustadz Sobirin langsung masak buat sate. Saya tanya, kira-kira sehat nggak buat kesehatan? Sakit iya. Inilah simbolnya orang yang tidak berzakat boleh jadi menjadi sakit. Naudzubillah, kita renungkan kenapa ada yang banyak sakit yang aneh-aneh, karena boleh jadi tadi hak orang lain belum kita tunaikan. Harta kita tidak berkah. Ini al-barakah. Berkah itu kan apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu birkah. Ada dua makna, birkah sama yang namanya ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Berkah ciri-cirinya itu seperti kolam yang ada di kamar mandi. Walaupun itu air di kamar mandi kita pakai habis dari pagi, siang, malam, isi lagi nggak? Bertahun-tahun masih ada nggak air? Itu yang namanya berkah. Kalau kita punya harta, gajian cuma UMP, kita nikmati, hadapi, hayati dan nikmati, kita syukuri, itu insya Allah berkah. Tiba-tiba ada di antara bapak-bapak yang tukang becak, anaknya jadi sarjana, itu rezeki yang berkah. Ada tukang nasi uduk, anaknya sampai S2, sampai doktor, tukang nasi uduk, itu dikategorikan berkah. Kalau rizki yang tidak berkah, dia memiliki segalanya. Mobilnya 4, rumahnya bertingkat, istri sampai 4, tapi sayang rumah tangganya kiamat. Ini gak berkah ini. Karena kenapa? Anaknya narkoba, nyimeng, prisek, naudzu. Bila itu ciri-ciri hartanya nggak berkah.
Tapi mudah-mudahan kita semuanya memiliki rezeki yang berkah, amin ya rabbal. Kalau misalkan nanti bapak-bapak mau beli mobil, punya mobil juga nikmati saja. Maupun punya kijang, nikmati, alhamdulillah, bersyukur. Bersyukur itu melihatnya jangan ke atas, lihatnya ke bawah. Kita renung, alhamdulillah kita punya mobil, walaupun doyok-doyok dikit. Kadang-kadang hidupnya pakai dorong-dorong. Bersyukur. Tetangga kita punya motor, yang punya motor bersyukur juga. Alhamdulillah saya punya motor butut, tetangga kita nggak punya motor, punya sepeda. Yang punya sepeda bersyukur juga. Alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga nggak punya sepeda, jalan kaki. Yang jalan kaki gimana? Bersyukur juga. Alhamdulillah saya bisa jalan kaki, bisa sehat walafiat, kolesterol hilang, asam urat hilang. Lah tetangga rumah sakit berobat. Nah kata tetangganya yang suka berobat, alhamdulillah saya nggak sampai dirawat. Ada tetangga yang dirawat di ICU gitu. Yang di ICU bersyukur juga pada Allah. Alhamdulillah Allah masih memberikan saya usia panjang. Tetangga saya kemana baru meninggal dunia. Jadi konsepnya apa? Melihatnya bukan ke atas tapi ke bawah. Konsep bersyukur, harta yang berkah. Di antara tadi ciri-cirinya kita punya rezeki yang sedikit, alhamdulillah. Banyak apalagi alhamdulillah. Umpamanya bapak-bapak punya rezeki cuma beli nasi aja, makan sama garam nikmat rasanya, tambah sayur asem, cuma itu saja, ditambah daging rendang 8. Nikmat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, makna berkah. Ada yang dikategorikan ziyadatul khair, bertambah amal kebaikan kita. Apalagi di bulan Ramadan. Ramadan artinya pembakaran, Syawal ini bermakna peningkatan. Ziyadatul khair, bertingkat amal kebaikan kita, bukan hanya baca Quran, saum di Ramadan, bersedekah dan sebagainya, tapi amal yang lainnya juga meningkat. Nah ini kemudian infak dan sedekah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ya silakan Ustaz. Oke, ini pertanyaannya luar biasa sekali. Yang nanya karena Ustaz ya. Baik. Kalau bicara tentang pembagian zakat fitrah. Zakat fitrah itu tadi ada batasannya. Dilaksanakannya, dikasihnya hanya di bulan Ramadan sampai sebelum khotib turun dari mimbar. Kalau pembagiannya lebih dari itu dianggap bukan zakat fitrah lagi, tapi sedekah biasa. Bagaimana distribusi zakat fitrah? Dalam hadis Rasulullah nyatakan, "Khudh min amwalihim wa turaddu ila fuqaraihim." Pungut zakat. Zakat apa? Fitrah, zakat emas. Khudh min amwalihim, di antara harta mereka. Umpamanya pondok pedung, dikumpulin ini di sekitar Masjid As-Sajidin. Khudh min amwalihim wa turaddu ila fuqaraihim, dan diputerin, dikasihnya, distribusinya bukan di Papua. Dikasihnya di mana? Fuqaraihim, lari himnya itu kemana? Agnia, orang yang berzakat di sekitar Masjid As-Sajidin. Kecuali sudah diberikan semuanya, tidak ada lagi, boleh namanya transfer zakat ke yang membutuhkan. Umpamanya boleh apa tidak transfer ke Palestina, asal sebelum khotib turun dari mimbar. Tapi lebih afdol adalah yang di sekitar kita aja. Kalau yang di Palestina jangan zakat fitrah dah.
sedekah, infak aja lah, zakat boleh lah, kira-kira seperti itu untuk bantu meringankan. Kurang begitu, wallahu a'lam. Yang jelas tadi dalilnya adalah surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu ada 8 asnaf. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, bagaimana pembagian zakat fitrahnya yang baik? Yang paling baik harus adil, semuanya ada 1/8. Tapi lagi-lagi ada juga yang menyatakan ini lebih cenderung zakat mal. Baik, ini ada kisah Sabirin yang dijelaskan oleh Syekh Abu Ubaid dalam Kitabul Amwal. Beliau mengkisahkan bagaimana pada masa Muawiyah, pada masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu berkuasa nggak lama, cuma 2 tahun. Awalnya masyarakatnya miskin, tapi digembleng bayar sadar zakat. Semua bayar zakat. Kemudian tadi zakatnya itu didistribusikan di situ juga di Yaman. Semester pertama ternyata semuanya kebagian, masih ada saldo, masih ada sisa. Berapa? Sepertiga. Sepertiganya itu dibalikin ke pusat. Pusatnya di mana? Yaitu di Mekah, di Madinah. Nah, ketika dibalikan semester kedua, masyarakat tadi udah diberdayakan, itu dikasih modal, dikasih uang, modal usaha. Masyarakat berzakat. Ketika berzakat, kemudian semuanya udah dapat bagian zakat masing-masing. Tapi masih ada saldo, saldonya meningkat. Bukan sepertiga, tapi berapa? Setengah. Umpamanya 10 juta, 10 miliar. Berarti udah dikasih berapa? 5 miliar dibagi-bagiin. Tinggal masih ada berapa lagi? 5 miliar dibalikin ke pusat. Semester berikutnya juga sama, karena diberdayakan, tepat sasaran. Akhirnya apa? Dikasih semuanya. Karena berubah tadi 4M, berubah mustahik menjadi muzaki. Yang awalnya dia dapatkan zakat, dapat modal, dia punya usaha, punya sedekah, dia bisa bersedekah. Setelah bersedekah dia cukup, hartanya berzakat, akhirnya jadi muzaki. Nah inilah akhirnya semester ketiganya dibalikan 3/4. Semester keempatnya 100% dikembalikan. Jadi kalau di Indonesia masih banyak. Di sekitar Pondok Betung saya yakin juga masih banyak. Tugasnya siapa ini? Pengurus masjid. Tugasnya siapa? Umat Islam yang ada di Pondok Betung. Kenapa? Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Pras. Saya pernah menjadi anggota Ketua Dewan Masjid Indonesia di Kecamatan Medan Satria. Ketika rapat muktamar DMI di kabupaten di Kota Bekasi, datanglah hadir DMI wilayah dan menjelaskan ada filosofi setiap masjid biasanya ada menara ya. Menara tahu ya Pak ya, menara tinggi. Asal katanya al-manar, cahaya ya. Nah itu kenapa ada simbol menara? Harapannya kalau muazin kan, kalau dulu kan speaker, nggak ada pengeras suara, dia naik ke atas seperti Bilal tuh. Ya kan naikkan Allahu Akbar. Nah itu ya. Nah simbolnya rupanya kalau orang Arab dulu bisa ketahuan masak atau tidak kan kelihatan tuh dari teropongnya ya, keluar asap enggak? Kalau keluar asap berarti masak dia. Akhirnya dilihat itu fungsinya apa?